Oke, di video kali ini kita akan membuktikan QM, AM, JM, dan HM menggunakan ketaksamaan Jensen ya. Yang pertama kita coba QM dan AM. QM dan AM. Nah, di sini saya ambil fx ya sama dengan x kuadrat. Maka turunan keduanya ya, double aksen x itu sama dengan 2 besar dari 0. Nah, ini berarti bahwa si f ini adalah fungsi konveks ya, fungsi konveks. Nah, sekarang karena dia fungsi konveks ya, berlaku ya. Di sini saya ambil aja W1 sama dengan sampai Wn-nya sama dengan 1. Oleh karena itu kita memperoleh ketaksamaan Jensen-nya. Kalau W-nya berarti W1 tambah Wn, nah nanti dapat sama dengan N, seperti itu ya. Dengan ketaksamaan Jensen ya, dengan ketaksamaan Jensen kita akan peroleh bahwa F dari berubah jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari apa? Dari X I per N gitu, itu lebih kecil sama ya, karena dia konveks, kecil sama dari 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N ya, F XI. Nah, oleh karena itu kita akan peroleh di sini ya, sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N kuadrat itu lebih kecil atau sama dari 1 per N ya, 1 per N sigma ya I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat, seperti itu. Nah, ini QM tadi, QM kuadrat ya. Yang ini apa? Yang ini AM kuadrat gitu. Karena ini XI-nya positif, ini XI-nya positif, otomatis kita peroleh ya QM lebih besar dari AM. Jadi posisinya dibalik seperti itu. Nah, yang kedua kita coba pembuktian AM GM ya, AM GM. Untuk pembuktian AM GM ya, selanjutnya AM ya, AM GM seperti itu. AM GM. Nah, kita misalkan fx sama dengan ln x. Nah, fungsi ini kalau kita turunkan ya, f aksen x sama dengan 1 per x, f double aksen x sama dengan min 1 per x kuadrat. Nah, oleh karena itu fungsi ini merupakan fungsi konkav ya. F fungsi konkav. Kita masukkan dengan W1 sampai Wn-nya sama dengan 1 dan W-nya sama dengan W1 tambah sampai Wn sama dengan N, kita akan peroleh ya. Langsung aja masukkan ln dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N, karena dia konkav berarti besar sama dari 1 per N ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N F XI. F XI-nya kita ganti dengan ln ya, ln XI seperti itu. Menggunakan sifat logaritma 1 per N ini bisa menjadi pangkat 1 per N di sini. Ini sama aja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N ln XI pangkat 1 per N. Karena ini ln,
Ln ini jadi perkalian I sama dengan 1 sampai N seperti itu. XI dipangkatkan dengan super N. Nah, udah muncul ini bentuk apa? AM lebih besar dari GM. Ya, jadi saya punya sigma I sama dengan 1 sampai N. Ln-nya kita anti ln kan ya, diperoleh besar sama dari ya akar perkalian I sama dengan 1 sampai N ini pangkat N XI. Terbukti bahwa AM lebih besar dari GM. Oke, untuk GM HM ya, untuk GM HM, nah ini strateginya serupa dengan pembuktian yang sebelumnya ya. Jadi yang saya misalkan itu seper X1 sampai seper Xn seperti itu. Nah, jadi ini tetap pakai fungsi ini, saya punya apa? Ln dari sigma I sama dengan 1 ini GM HM ya. Nah, dari apa? Seper XI jadinya dibagi N besar sama dari seper N sigma I sama dengan 1 sampai N ln seper XI seperti itu. Nah, ini nanti pakai sifat logaritma natural ya. Ini jadinya sama aja dengan ln dari jadi perkalian I sama dengan 1 sampai N dari seper XI dipangkatkan dengan seper N seperti itu. Jadi ini nanti kita peroleh ya. Kita peroleh sigma I sama dengan 1 sampai N gitu. Karena di bawah tidak ada bergantung dengan N, bisa saya tulis seper XI. Yang di bawah tidak ada bergantung dengan I, bisa ditulis seperti ini saja. Nah, besar sama dari perkalian ya I sama dengan 1 sampai N 1 per ya akar pangkat N ya X ini. Nah, ini jadinya ya kalau saya balik posisinya ketemulah N ya sigma I sama dengan 1 sampai N seper XI itu akan kecil atau sama dari ya. Tentu ini dibalik juga. Ini hasilnya otomatis akar ya dari perkaliannya boleh masuk ke dalam I sama dengan 1 sampai N X ya, ini GM kita tadi yang di sini adalah HM nya. Jadi kita boleh GM lebih besar sama dari HM. Jadi terbukti ketaksamaan QM AM GM HM menggunakan ketaksamaan Jensen seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan kembali di video contoh-contoh soal lain mengenai ketaksamaan Jensen ya yang pernah digunakan pada soal-soal terdahulu seperti itu.